sikap awal nek gedanya raja gedanya awal menghadapi polemik tentang peperangan. Dan lagi termaktub dalam Qanun Muqta Alam bahawa jika negeri Aceh diserang oleh musuh dan atau jika negeri Aceh menyerang musuh. Nah, dua buah hukumnya. Negeri Aceh diserang musuh, negeri Aceh menyerang musuh. Maka sekalian anak negeri atas nama rakyat Aceh dan bangsa Aceh, maka diwajibkan menolong yang kebajikan kepada negeri dan kepada kerajaan dengan tulus ikhlas berupa apapun jua, yaitu harta dan perbuatan dan ruh dan serta akal dan pikiran. Mandum lagi gunakan. Berarti intinya adalah bahawa apabila getanya kena serang nanggro musuh atau getanya diserang oleh musuh, mandum rakyat Aceh, bangsa Aceh harus wajib membantu negara masanya. Membantu negara dengan cara gimana? Harta. Bantu negara dengan harta. Napeng juk. Pulang nunggu dengan cara perbuat dan menyerahkan ruh serta akal serta pikiran. Ya, benar. Jadi punya bahasa lain mandung gitu tu. Kekuasaan, jabatan, peng, ya. Serahkan semua untuk bangsa dan negara. Maka kalau sudah demikian kita terbunuh oleh musuh, insya-Allah syahid. Kenapa? Membela negara Aceh yang undang-undangnya Al-Quran dan Sunnah. Ya. Sudah. Dan sekalian rakyat hendaklah memperhutangkan dirham. Ya, ni harus hutang nanti. Raja pala kepeng rakyat. Jadi rakyat harus memperhutangkan dirham kepada raja bila masa perlu. Bila masa perlu tunggu. Kon masa selalu perlu. Punya masa selalu perlu kan korupsi kan. Bila perlu. Bila perlu. Dan jika menang, maka kerajaan berhak mutlak membayar kembali kepada rakyat. Hidup pulang peng. Menang kan? Dan anak negeri seluruhnya. Yaitu seperti hak rakyat yang mutlak memberi hutang kepada kerajaan. Maka dibayar oleh kerajaan sesudah menang perang. Raja cok peng danyo beduk. Mandum sertuh tahil dirham. Juk mandum rakyat sertuh tahil dirham. Karena raja ingin beliau senjata dari Turki. Katanya kan bersahabat apa dengan Turki. Sehingga katanya cok senjata dari Turki. Kan perlepeng. Maka mandum rakyat juk peng untuk raja. Beliau gede. Menang katanya masanya. Alhamdulillah masa Hamzah bin Surian murid beliau. Syekh As-Sumatrani. Menang katanya menguasai Malaka. Maka pihak raja masanya kalau sudah menang dikembalikan lagi duit ke rakyat. Don baduk baru kamu cok tertuh raja. Cok tertuh. Menyorugo gimana? Menyorugo hanya menang. Maksudnya rugo maksudnya kondisi Aceh masanya kalah dari perang. Mesti kelas. Ya kamu nya kiban. Oh nyo naik tulis nago. Berapa yang harus dibayar tengku? Yaitu yang setahil jua. Yang 10 emas jua. Oh berarti yang pinjam ke negara setahil dibayar setahil. Yang memberikan hutang kepada negara seemas berarti harus seemas. Menurut banyaknya masing-masing. Maka Sultan Iskandar Muda, yang kuburan beliau inan. Maka Sultan Iskandar Muda sesudah selesai peperangan dan menang kerajaan Aceh, sekalian harta benda rakyat dan uang yang diambil oleh Sultan Muqta Alam semuanya dibayar kepada rakyat dengan penuh sempurna. Saya pinjamkan ke negara 10 emas, maka Sultan Iskandar Muda bayar juga dengan 10 emas. Gitu. Maka dengan demikian hati senang dengan mengikut dan menurut perintah Sultan Sulaiman almarhum Muqta Alam Iskandar Muda, perkasa alam Syah Zohan berdaulat, zillullah fil alam, adam ilah al-alam adamullah alaina bihi. Jadi gimana kesimpulan yang punya oleh kesimpulannya adalah kalau negeri Aceh sedang dalam peperangan atau menyerang musuh, raja perlepeng. Nyo perlu sampaikan, nyo kata-kata ji perlu sampaikan. Artinya mana? Waktu kita baca Qanun Muqta Alam, perlafatnya harus teringat dengku. Karena nyo bahasa asli benu bawah. Kiban contoh bahasa asli. Apabila seorang raja perlu bila masa perlu, kan mana bahasa ni?
bila masa perlu untuk meminjamkan uang rakyat Aceh berperang, maka harus kirim. Bahasa je bila masa perlu, bukan setiap hari perlu. Bedanya, beda. Katanya ono form pemerintah tanya menang selalu perlu. Nyo bila masa perlu. Aku harus terus. Jadi kata-kata yang ditulis oleh Sultan Ali Murad Shah kata-kata yang sesuai dengan ilmu beliau. Hanya sembarangan tulisnya. Sembarangan. Perlafaz diperhitungkan. Sedap. Maka getanya jo ilun napeng raja. Wahai raja yang samuda, ilun napeng 10 tahil dirham. Cok. Maka waktu menang tengok akan dipulang oleh raja samuda 10 tahil dirham. Ilun na baduk tertuh, dah baduk. Ilun tertuh raja. Jo menang. Tertuh tengok pulang. Tertuh si. Hana kurang. Nanti baik nak kurang bah pajak ini. Hanya waktu kamu perang na pajak aku pajaknya pajak aja. Habis mendung. Tanya tertuh kai pulang tinggal 10 tu. Benar. Berarti catat. Harus catatnya. Tu yang catat masalahnya. Yang catat hutang piutangnya tu. Tetap tu qadi raja. Yang baru rajanya. Maka Rais Al-Jumhuriyah juga ikut dalam masalahnya. Rais Jumhuriyahnya ikut cek masalahnya. Hanya kau faham kan? Rais Jumhuriyahnya sabuh lembaga kumpulan raja mendung, raja-raja yang raya-raya ingat. Jadi dari Rais Jumhuriyah itu dipilih raja rajanya ni. Nanti pilih Iskandar Muda itu pilih. Iskandar Muda hanya poknya Rais Jumhuriyah. Hanya di pok Jumhuriyah. DPR. Jumhuriyah hanya pok cik raja. Dia harus mufakat. Tapi hak Jumhuriyah untuk menurunkan raja sesuai dengan kerelaan rakyat dan mufakat rakyat. Habis. Enggak faham kan? Sekarang kita bahas giliran pemerintahan. Telah termaktub dalam Qanun Muqta' Alam Al-Asy dengan sah yang mutlak bahwa adalah pemerintah Aceh boleh sultan dan boleh rais Jumhuriyah, iaitu rais Jumhuriyah dengan pilihan 5 tahun sekali. 5 tahun sekali berarti. Masa awal ternyata raja juga 5 tahun sekali. Atau 7 tahun sekali. Berarti aturan Muqta' Alamnya, Qanun Muqta' Alam, giliran pemerintah raja 5 atau 7 tahun. Dan jika raja atau sultan hanya sekali pilihan dan tetap ia. Dan jika salah dan zalim, maka terus dimalzukkan atau dienyahkan dia. Enyahkan dia. Yang bahasa Qanun Muqta' Alam, enyahkan dia ya. Tenggelamkan. Tetapi Qanun negara tetap seperti yang telah diatur oleh Iskandar Muda. Qanun negara tetap lagi biasa. Yang zalim dienyahkan, berarti dienyahkan, disingkirkan, dimazulkan, digulingkan. Makanya dipoh dia. Kan? Yang paling tuan sampaikan yang berhak memazulkannya. Rais Jumhuriyah yang kali tulis benar kan? Rais Jumhuriyah. Jumhuriyahnya kon rakyat ini. Ini Rais Jumhuriyah. Kumpulan raja-rajanya. Kabeh. Lanjut dong. Bab ketiga, peringatan bagi raja-rajanya. Boleh. Nyo tamu dalam halaman 50 put. Bab online yang namat kitab Qanun Muqta' Alam, bab kitab lun 50 put halamannya halaman betul. 5 beda betul. Kak, nyo dengar begat-begat termasuk mandung-mandungnya terserah laju. Apa gubernur, apa bupati atau wakil bupati, dengarkan baik-baik. Ini peringatan pesan dari raja penulis Qanun Muqta' Alam Iskandar Muda bagi mandum pemerintahan. Bab ketiga, peringatan bagi raja-raja, anjuran raja-raja. Pasal bab bahwa telah termaktub dalam Qanun Muqta' Alam bahwa 5 perkara tiada berkekalan dengan manusia, yaitu yang pertama bubayang. Bubayang mungkin mana? Bahasa Aceh mubayang. Kedua, bersahabat dengan orang yang hina budi. Ketiga, setia perempuan serta hawa nafsunya. Nyo mandum pemerintahan pejabat-pejabat dengar buat-buatnya. Nyo pesan Iskandar Muda. Qanun Muqta' Alam. Pergi pegah mana?
5 perkara tiada berkekalan dengan manusia. Bertuji bekna sagai bak tidur rajanya. Yang pertama, tidak boleh seorang raja itu bubayang. Bubayang yang bulu. Bulu tapi tinggal ke jabatan. Karena bahasa Aceh pun mau bubayang. Gitu dalam Melaka ya. Berarti tidur raja so mentongnya. Pemerintah Aceh pesan dari Konun Mengkuta Alam, jangan sedikit pun mengharap jabatan atau berfikir tentang jabatan. Bayangnya. Yang kedua, bersahabat dengan orang yang hina budi. Lanjut. Tidak boleh bersahabat dengan orang yang hina budi. Hina budi berarti jika na budi perkerti. Na budi perkerti, na hina budi. Hina budinya orang yang memang hanaga juga watak je. Hanaga watak. Nyam bek saganya rajanya untuk mengang urungnya. Ya. Yang ketiga, setia perempuan serta hawa nafsunya, tapi ngurino. Galak kurino, kawin taboh, bayah lo kawin nak betul. Tamah-tamah juga. Sunnah Rasul put ini pandai nak put belah. Kacri lah kamalah ya. Ciri kamalah kan. Nyam munyona lagi yang seafood tidro pemerintah dia. Bahasa lainnya pemerintah, bahasa waira raja. Munyuna lagi yang salah sebuah seafood yang kita bacanya, sungguhnya Nanggro Aceh dalam kehancuran. Hana pu harap Nanggro Aceh akan maju. Hana pu harap. Hancur laju Nanggro Aceh. Pakaunan, apa pemimpin je sabeng horinang? Yang keempat, membuang darah dan keluar nyawa di atas pekerjaan dunia. Ya, lanjut. Pakaunan, sebab tamak kepada harta. Jadi tayu rakyat untuk bela keadilan untuk nyawa pada hai hana jak jokpai. Gaduh nyawa ngop, gaduh nyawa rakyat. Maka yang keempat itu yang enggak boleh bagi seorang raja. Dan pangkat dengan berbuat kerja zalim kepada manusia dengan tiada keadilan dan kebenaran, hanya khianat jua. Jadi katanya tak perlulah menteri katanya. Kata perlulah katanya tak putron menteri katanya rakyat katanya untuk membela hak keuangan negara, hak keuangan raja, bukan keuangan negara, keuangan raja atau pemerintahan. Maka itu tidak dibolehkan. Yang kelima, sangat ingin kepada pangkat besar. Ini lanjut betul. Dari camat ni oh maklum mahut ke pulang. Kadis. Kadis. Benar. Kadis, long itu long. Wakil bupati. Wakil bupati lo meh atus long kerja ke bupati lehnya meh lo atus long gubernur. Mana salah dangku? Salah punya menan. Punya harapan katanya pribadi tak watuhnya. Salah. Lain hal apabila rakyat yang meminta. Rakyat tulus meminta, Pak, tolong rakyat kami ini, tolong kami ini dengan cara Bapak jadi gubernur kami siap bantu. Yang lain. Yang hanya gimana? Seafood raja pribadi yang pangkat baju. Memang calon le partai lagi juga apa? Kan yang tulus ikhlas tu. Yang kan karena peng, yang orang-orang miskin aja, yang orang-orang kau urang kepentingan. Baikna orang jak karena kepentingan. Urang jak karena kebutuhannya kan beda kebutuhan dengan kepentingan. Ya kan? Ya, jadi wahai para pemerintah Aceh dan seluruhnya, ya, inyo khusus untuk doa mendung inyo kamu rakyat. Kamu rakyat. Lulang tu menyo menan tidak boleh bagi seorang raja punya sifat bubayang, mengharap jabatan. Yang kedua, jangan berteman dengan orang yang hina budi. Yang ketiga, jangan pernah serta-merta untuk selalu berhawa nafsu dengan perempuan. Yang keempat, jangan membuang darah rakyat hanya semata kepentingan pribadi. Yang kelima, janganlah kita berharap pangkat besar supaya senang berbuat maksiat dan terianiaya rakyat dan banyak makan haram. Lanjut. Serta sangat ingin kepada harta banyak, kemudian datanglah bakhil, yakni kikir dan lalai serta durhaka kepada perjanjian semula. Tanda bahawa pejabat katanya kikir, tanda bahawa pejabat katanya pelit adalah rakyat semakin naik, semakin ada yang miskin, semakin terus ada. Tanda bahawa rakyat miskin adalah sebab dari sifat seorang pemerintah yang tidak mau memberikan harta kepada rakyat. Bahasa lain dia pelit lah. Nah.
Nyan, kabeh kan? Tak baca baju tu. Maka ketahui olehmu, hai sekalian raja-raja. Punya bahasa dia. Maka ketahui olehmu, hai sekalian pejabat-pejabat pemerintah Aceh dan sekalian orang yang besar-besar, bahawa raja-raja atau orang-orang yang besar-besar maka hendaklah mengamalkannya 8 perkara. Yang pertama, hendaklah raja atau bahasa dia, hendaklah para pejabat pemerintah Aceh atau rais atau sekalian yang besar-besar itu syukur nikmat yang telah diberikannya oleh Allah Ta'ala kepadanya. Kiban syukur nikmat, yakni ingat yang empunya nikmat kebesaran. Yang mana? Yang pesan-pesan dari Konun Muka Alam untuk seluruh pemerintah Aceh, bahawa syukurlah kepada nikmat Allah. Nah, kebesarannya. Yang kedua, berbuat baiklah raja kepada Allah dengan mengikut sekalian suruh dan dengan menjauhkan segala yang tengahnya, yang tegahnya, serta berbuat pekerjaan yang adil. Punya bahasa lain, bertakwa. Coba dengarkan baik-baik. Kasus riba yang terjadi di Aceh, siapa tanggung jawab? Para pemerintah. Padahal pesan Konun Muka Alam, jangan pernah berbuat hal-hal yang ditegahkan Allah. Ditegah maksudnya dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Munyo lagi nyo na bak sifut pemerintah dia. Sungguh truk hari kiamat hana keadilan di negara Aceh. Tetap hana. Ben harapan. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kita nyo. Tidak ada. Pada umumnya juga untuk Indonesia. Padahal dalam Pancasila padu kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang hana kan? Nak jalankan pemerintah ni. Pemerintah zalim. Ya. Beliau tanya Pancasila. Pancasila kan mana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti betul-betul adil. Kamu sana laju berbugah. Allah nak ikut Konun Muka Alam. Kamu awak Aceh. Kan juga masalah. Sila mana? Sila kelima. Keadilan sosial bagi yang perintah tau. Perintah Allah yang telah termaktub dalam Konun Muka Alam. Yang kedua, yang pesan dari raja-raja Danau Mendung, termasuk Raja Iskandar Muda. Kemudian yang ketiga, Raja Iskandar Muda juga berpesan bahawa raja-raja atau rais, bahasa Danau, para pemerintah Aceh, janganlah datang segera amarah kepada yang di bawah pemerintahnya. Anjir bengih ke bawahan. Baca-baca bengih. Nah salah baca tulis. Kai tenak gop, ditampa aja bawahan. Pecat aja dong. Bila ditampa pecat dong. Bancaran. Nyo pesan Iskandar Muda menan menjadi seorang pemerintah Aceh, jangan pernah bermarah-marahan dengan bawahan, enggak boleh. Ya. Dan kepada sekalian rakyat hanya bengih asyik. Waktu kena pilihnya baru hanya bengih ni. Waktu kai ka bengih. Ini boleh rakyat dan manusia umumnya. Keempat, pesan Iskandar Muda, janganlah raja-raja itu mempermudah-mudah musuh itu dengan pandangan kecil. Ya, baik sahabat musuh. Ini bahasa lain ni, baik sahabat dengan musuh walaupun persahabatan yang kecil. Ya. Atau memandang enteng dan ringan, yang lebih parah dong. Alah, Yahudinya kan ada jamaah haji. Anapu. Dia benar. Nyo hayu nyo cukup hayu nyo langsung pesan Raja Iskandar Muda ke Danau Mendung. Kong Danau nyo rakyat na pejabat nyo. Nyo na. Nah. Kak, hendaklah dijaga dan diamati dengan sungguh dan sempurna. Yang kelima, pesan Iskandar Muda, raja itu menghalaukan musuh dengan budiman akal bicara dan dengan tipu muslihat. Nya munyo katruk musuh lika danyo. Kiban sikap raja. Raja harus santai, tapi juga harus tahu dengan tipu muslihat musuhnya. Safety ya bahasa danyo safety. Ya. Kemudian serta laskar Sipai infanteri khat bahadur. Ya, nyampu pakon yang kuat-kuat dan ahli dan yang setia kepada negeri dan agama dan bangsa dan taat kepada konun. Ya, berarti yang masalah lagi nyo harus hadir yang harus hadir lembaga yang mana?
masalah ketika truk musuh menghadapi raja. Dia kan formnya. Masa kerajaan Aceh kan truk musuh dari Portugis ya dengan Aceh. Dengan alasan menciptakan perdagangan. Mana nek? Nya raja harus mufaham bahwa ketika menghadapinya itu musuh bukan orang Islam. Kalau begitu terimalah dengan cara yang baik, tapi ingat harus ada safety-nya. So yang hadir makanya Sajang Raja yang babnya yaitu Laskar. Laskar apa namanya? Sipai Infanteri Khan Bahadur. Nyampu ah. Angkatan Pertahanan dan Keamanan Kerajaan Aceh. Yang babnya harus hadir kan? Harus hadir Sajang Raja punya katruk bang salahnya. Laskar Jokowi. Ya Laskar. Mana tapi kena-kena juga. Ini pas pampres. Pas pampres ha? Tapi berarti minum. Khusus. Mainan tulis. Ini tulis Angkatan Pertahanan dan Keamanan Raja. Pas pampres. Jadi benar-benar nyepeh rafa ya. Berarti nan Laskar itu Laskar Sipai Infanteri Khan Bahadur. Panjang saya. Laskar Sipai ya. Toh yang dipilih Laskar Sipai. Yang tentedi yang kuat-kuat. Yang ahli dan yang setia kepada negeri baik cuak. Dan agama yang boleh. Berarti Laskar benar agama sih. Makanya kita ni apakah nak maju-maju nanggro Aceh ni? Karena tak rekod laskar-laskar yang hana mentemayang. Cuma yang itu. Jadi Laskar Sipai ni harus setia pada negara dan harus beragama. Pula menunggu syarat je wahai raja, syaratnya bahwa dia juga harus ya taat kepada kanunnya, kanun kita alamnya. Undang-undang dari Al-Quran dan Sunnah. Jadinya khusus Wahabi baik ke sunnah Quran sunnahnya kamu ke Quran sunnahnya. Hanya undang-undang kanun kita alam sesuai dengan Quran dan sunnah. Jadi jangan jadi pahlawan kesiangan ini. Kamu katrip benar. Dan dibaiatnya boleh. Laskar harus dibaiat. Kemudian dan sumpah. Harus sumpah. Mandum sumpah. Yang keenam, pesan untuk pemerintahan Aceh atau raja-raja atau rais jumhuriyah. Janganlah menurut hawa nafsunya dengan kehendak keinginan dunia dengan zalim kepada rakyat. Ini yang pelai orangnya terpegah. Selama rakyat mentongna yang miskin, sungguh pemerintah semuanya masih zalim. Alhamdulillah, ternyata kanun kita alamnya dipakai oleh Brunei Darussalam. Alhamdulillah, hana orang miskin di Brunei Darussalam. Ya, dipakai oleh orang lain. Kita yang pau undang-undang, gop yang pakai. Benar kan? Ya. Yaitu sebab memikir bahawa saya raja negeri dan karenanya bisa dapat memperbuat satu-satu hal dengan sebab banyak laskar sipai dan senjata kuat. Oh benar. Jadi mentang-mentang dia seorang pemimpin, dia menganggap, wah saya banyak kekuasaan nih, laskar saya banyak. Wah, laskar saya banyak, kalau begitu ikut saya. Kalau enggak, saya tembak. Dan senjata kuat, maka tentu lulus sekalian pekerjaannya karena semuanya di belakang raja. Ketujuh, bahawa tiap-tiap raja atau rais, yaitu seyogia meneguh janji pada sekalian yang telah dijanjikan sekalian rakyat dengan selesai dan sempurna. Rakyat apa yang diminta? Kami perlu kemakmuran dalam ekonomi. Itu yang diminta. Maka siapapun jadi seorang presiden, pemimpin kerajaan Aceh, negeri Aceh atau wilayah Aceh harus menyampaikan keinginan rakyat. Kalau rakyat tidak disampaikan ke cita-citanya, maka hana pu harap tengku mutiro ulama-ulama raya kena pergi keadilan di negara hana tu. Hana hana kena mengutak alam dijalankan. Ya, benar? Maka taatilah rakyat kepada raja. Taatlah rakyat kepada raja serta kasih sayang dengan setia rakyat kepada raja. Pajan tanya taat bar raja. Wate hak tanya kali penuhi. Hanya salah surah tu kita harus taat kepada pemerintah. Semuanya taat. Walaupun buat zalim taat juga. Oh enggak, bukan situ surahnya. Surahnya kapan kita harus taat? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Pajan tak tacok surah yang kalian ulil amri minkum apabila hak kita sudah dipenuhi oleh
pemerintah Aceh lah. Punya bahasa Konun Muka Alam, raja. Ya. Kau boleh dari mulai phone teruk bab tujuhnya. Nah bab pemerintah ni. Nyo mudah-mudahan mandum pemerintah Aceh ni dengarnya. Nyo kondon yang beri nasihat wahai bapak-bapak sekalian. Nyo pesan raja-raja kita nyo mandum. Pesan raja kita nyo, pesan ulama-ulama dah ni. Kon pesan dari ulama Jawa, kon pesan dari pemerintah Jawa. Nyo mandum tuk drone mandum. Ya. Dan setia raja kepada rakyat dengan hukum adil dan aman negeri. Maka makmurlah rakyat ya dengan senang dan sempurna. Ya kan? Apabila apa yang tujuhnya kali laksanakan, maka itu bilah bahasa Konun Muka Alam, makmurlah rakyat. Munyo hanya jalankannya, maka ana makmur. Maka masyhurlah kerajaannya. Masyhur aja. Konun Dino Brunei na masyhur. Masyhur kan? Ekonomi Brunei masyhur. Kemiskinan masyhur ana aju. Padahal Brunei cuma satu hasil bumi. Apa? Minyak bumi ya? Ya. Di Brunei ana bordin aku. Wah, punya Indonesia, wah bordin mandung na aju. Akan ada makmur padahal letak hasil bumi. Oh, karena 7 perintah raja tadi tidak diikuti. Maka ji truk roh kiamat hantar makmur nang roh di Brunei Darussalam cuma siapa laju hasil bumi ni. Yang ke punya bumi. Tapi mandum makmur. Nana payah huruf begah lah. Pandai nak kan Brunei kan ubud nanggro. Ohnya kau masalah ubud nanggro dengku. Allah Maha Adil ubud nanggro sabuh hasil bumi. Getanya beraya nanggro le hasil bumi. Yang bawa dah. Len yakin musuh di Papua ni menyomuh diolah dengan getanya betul-betul dengan hasil murni hasil getanya dan kejujuran. Len yakin dengan nyan mentong yang muh Papua mandung getanya makmur. Anak payah le minyak bumi kajik tempan tu dia kubah julek. Tapi dia kan mandu itu bit gas itu bit, minyak bumi itu bit, perak itu bit, meh itu bit. Tu orangnya mentang orang miskin. Berarti ada yang salah di sini. Mandum. Kan itu makmur. Yang dimati kan Cina tengok. Ya. Jadi lo kena pegah benar. Siapapun dari partai apapun, dari organisasi apapun, dari lembaga apapun, kalau ingin membahas keadilan harus jalankan pesan dari raja. Hana pu harapnya. Munyo kena makmur hana jalankannya hana pu harap. Tok rek kiamat hana makmur. Sudah ya? Ke-8, pesan yang sekadar mudah, hendaklah raja-raja atau rais jumhuriyah atau para pemerintah Aceh bersangat takut kepada Allah. Nya paling boleh. Bersangat takut kepada Allahnya yang jadinya. Nya kan bersangat takut pada Allah, bersangat takut pada jabatan. Ya. Ini paling perlu pesan sekarang muda. Maka oleh kerana itu raja-raja, rais jumhuriyah ataupun para pemerintah Aceh, ke-8 pesan sekarang muda, jangan pernah kita itu tidak takut kepada Allah. Kemudian takut kepada Rasul. Takut cik. Dan hendaklah sopan raja kepada rakyat. Yang sopan raja menyuji liku rakyat menuju jak nya laki mah belunjak be kon ngomong to mercy dengku. Ya. Injak liku rumah rakyat musuh rakyat tengah susah atau rakyat hana susah lagi biasa jumenat. Payah daja dadu sama-sama tamu fakat. Jadi kopi sama-sama dadu menyujud sama-sama jumlah rakyat. Kemudian bukan menggeber-geber maunya motor mercy sayang rakyat. Nah, kemudiannya pesan Iskandar Muda. Iskandar Muda berhukum dari Pak itu. Dari Al-Quran dan Sunnah. Dah, takut kepada Allah, takut kepada Rasul dan hendaklah sopan raja kepada rakyat. Jangan zalim hukumnya. Ya, dan jangan asinya bermaksiat. Ya, dan jangan hukum rakyat dengan